Kali ini kita akan coba bedah sejarah modern Malawi, sebuah negara yang ceritanya unik banget. Ini adalah kisah tentang perjuangan yang konstan antara meraih kebebasan politik dan menghadapi tantangan pembangunan ekonomi yang jujur aja luar biasa berat. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang seolah-olah menghantui perjalanan Malawi sampai hari ini. Dilema yang sebenarnya dihadapi banyak negara berkembang. Kalau sumber daya terbatas, mana yang harus jadi prioritas? Kebebasan dulu atau perut dulu? Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana Malawi mencoba menjawab pertanyaan ini. Oke, kita mulai perjalanannya. Kita mundur sedikit ke akhir abad ke-20. Ini adalah momen-momen yang sangat krusial, di mana Malawi berdiri di persimpangan jalan yang akan menentukan arah masa depannya. Coba bayangin, sebuah negara yang selama puluhan tahun itu diatur oleh sistem yang sangat terpusat, satu komando. Tapi, ya namanya juga zaman, angin perubahan akhirnya bertiup kencang. Orang-orang di sana mulai merasa, hey, kami juga ingin punya suara. Mereka mulai menuntut transparansi, kebebasan, dan hak untuk ikut menentukan nasib mereka sendiri. Yang menarik, dorongan perubahan ini nggak datang dari satu arah aja. Dari dalam negeri, ada kelompok-kelompok masyarakat sipil, tokoh-tokoh agama, dan ini yang penting, anak-anak muda yang makin berani bersuara. Mereka jadi motornya. Di saat yang sama, dari luar negeri, runtuhnya tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin itu menciptakan gelombang demokrasi di seluruh dunia, yang imbasnya sampai juga ke Malawi. Dan akhirnya, semua tekanan itu membuahkan hasil. Malawi berhasil membuka lembaran baru. Untuk pertama kalinya, pemilu yang jauh lebih bebas dan adil bisa dilaksanakan. Ini memberikan ruang bagi suara-suara oposisi yang tadinya dibungkam. Benar-benar sebuah momen bersejarah, kemenangan besar bagi rakyat Malawi. Tapi, tunggu dulu, kemenangan di panggung politik ini ternyata baru setengah dari cerita. Di balik semua perayaan demokrasi, Malawi masih harus berhadapan dengan kenyataan pahit di bidang ekonomi. Nah, sekarang kita lihat tantangan-tantangan ini. Coba lihat angka di layar ini, 80%. Ini angka yang gede banget. Artinya, 8 dari 10 orang di Malawi menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Ini membuat ekonomi satu negara jadi sangat-sangat rapuh dan bergantung penuh pada cuaca dan kondisi tanah. Ketergantungan yang masif ini ibarat lingkaran setan loh. Jadi begini polanya, karena semua bergantung pada hasil panen, sekali saja ada perubahan cuaca ekstrim, misalnya kekeringan panjang atau banjir bandang, itu bisa jadi bencana. Gagal panen bukan lagi sekedar kerugian ekonomi, tapi bisa langsung berujung pada krisis pangan yang mengancam nyawa jutaan orang. Mungkin Anda bertanya, kalau begitu kenapa nggak beralih ke sektor lain? Bangun industri, kembangkan jasa? Nah, sayangnya jawabannya nggak sesederhana itu. Usaha buat diversifikasi ekonomi itu terbentur masalah-masalah mendasar. Infrastrukturnya masih sangat terbatas, akses pendidikan yang berkualitas belum merata, dan yang paling penting, sulit sekali menarik modal dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kalau kita dengar tadi, kesannya suram banget ya. Tapi jangan salah, cerita Malawi ini bukan tentang keputusasaan. Justru sebaliknya, ini adalah kisah tentang ketangguhan. Tentang bagaimana sebuah bangsa bisa punya daya tahan yang luar biasa, bahkan di tengah krisis yang bertubi-tubi. Sumber kekuatan mereka ternyata ada di sini. Di tengah semua tantangan itu, solidaritas dan ikatan komunitas jadi perekat sosial yang menjaga masyarakat tetap berdiri tegak. Semangat gotong royong, saling bantu, itulah yang membuat mereka bisa bertahan. Dan bukti ketahanan ini bukan cuma omongan loh, kita bisa lihat proses demokrasinya terus berjalan. Bahkan seringkali pergantian kekuasaan bisa berlangsung damai, sesuatu yang patut diacungi jempol di kawasan yang kadang penuh gejolak. Selain itu, Malawi juga terus membangun kerjasama internasional. Dan meski perjalanannya masih panjang, sudah ada kemajuan yang nyata dalam meningkatkan akses warganya ke layanan kesehatan dan pendidikan. Oke, jadi setelah kita lihat perjuangan politik dan realitas ekonominya, apa artinya semua ini buat masa depan Malawi? Yuk kita coba simpulkan bagaimana pertarungan antara harapan dan kenyataan ini membentuk jalan ke depan bagi mereka. Jadi di Malawi itu seolah ada dua dunia yang berjalan berdampingan setiap hari. Di satu sisi ada harapan besar yang dibawa demokrasi, pemerintahan yang lebih terbuka, ada ruang buat oposisi mengkritik, dan kebebasan politik yang lebih luas. Tapi di sisi lain ada realitas ekonomi yang keras, masih bergantung pada pertanian, sangat rentan sama perubahan iklim, dan sumber daya yang serba terbatas. Nah ini dia intinya. Kisah Malawi mengajarkan kita bahwa mendapatkan demokrasi itu adalah sebuah langkah pertama yang monumental, penting banget. Tapi, itu bukan garis finish.
Perjalanan yang sesungguhnya, yaitu menuju kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan, ternyata masih sangat panjang dan butuh kerja keras luar biasa. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Bagaimana caranya sebuah negara bisa terus menjaga api demokrasi tetap menyala, sambil di saat yang sama harus berjuang mengatasi masalah-masalah ekonomi yang paling mendasar? Jawaban Malawi untuk pertanyaan ini bukan hanya akan menentukan nasib mereka, tapi mungkin juga bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua.